Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara rencana tindak lanjut PKG PJOK. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafaatnya pada hari akhir. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Wangun, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Wangun. Mohon maaf Bapak Ibu Guru mengganggu waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana tindak lanjut PKG PJOK ya. Ini adalah tugas akhir saya selama mengikuti PKG PJOK. Saya bersama teman-teman saya dan rekan-rekan saya mengikuti PKG PJOK kurang lebih selama 8 minggu ya Bapak Ibu Guru. Kemudian saya juga ingin belajar dan terus belajar supaya tambah belajar, pengetahuan juga semakin bertambah ya Bapak Ibu Guru. Kemudian kenapa saya mengambil bakar pedal ini bahagia dan bugar dengan permainan tradisional? Karena saya kemarin menyerupai peserta didik tidak mengetahui apa itu permainan tradisional. Ya, Pak Ibu. Kemudian apa saja itu permainan tradisional? Jadi saya mengambil tema ini bakar pedal, bahagia dan bugar dengan permainan tradisional. Next. Oke, di sini ada yang pertama ada latar belakang. Yang pertama peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Di sini peserta didik masuk sebagai generasi Z. Ya, mungkin Bapak Ibu Guru termasuk generasi apa? Milenial. Ada generasi X, ada generasi milenial. Saya juga mungkin termasuk generasi Z awal ya, tahun 97. Nah, di sini generasi Z, mungkin anak-anak di sini tidak mengetahui apa itu permainan tradisional. Mungkin Bapak Ibu Guru dulu generasi milenial atau generasi X mengetahui permainan tradisional. Oke. Ya, pasti mengetahui ya. Karena kita dulu bermain sambil belajar tradisi luhur kita ya. Jadi anak sekarang tidak mengetahui nilai-nilai tradisi luhur Indonesia seperti permainan tradisional. Kemudian yang kedua, bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Nah, sekarang rata-rata anak-anak generasi Z kebanyakan bermain game online. Betul Bapak Ibu? Beda sama yang dulu. Ya. Kalau dulu banyak bermain selalu disuruh pulang sama orang tuanya. Sekarang anak-anak sekarang bermain game online di rumah dan rebahan ya, kaum rebahan. Kemudian nomor 3, penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjas orkes dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Kalau dulu bersosialisasinya banyak di permainan ya, ketika bermain. Sekarang anak bersosialisasinya menggunakan handphone ya, karena kebanyakan anak-anak generasi Z sekarang suka bermain HP. Next. Kemudian di sini ada visi dan tujuan program. Yang pertama,
mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Di sini saya ngambil visi, capaian, kemudian langkah-langkah. Visinya menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Nah, di sini menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik. Jadi anak-anak harus mengetahui apa itu kebugarannya dari segi kecepatan, keterampilan, kemudian ketahanan ya. Kemudian capaiannya, peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Nah, nanti saya akan memberikan teknik yang benar kepada peserta didik memahami pentingnya kesehatan. Kemudian langkah-langkahnya ada 3 macam ya, Bapak Ibu Guru. Langkah-langkahnya yang pertama, melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga yang ingin diikuti. Yang kedua, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. Yang ketiga, mengadakan sesi pelatihan teknik dasar dan lanjutan untuk setiap jenis olahraga. Oke, kita bahas dulu yang pertama, melakukan survei minat peserta didik. Nanti saya akan melakukan survei kepada peserta didik melalui jenis olahraga yang diikuti, yaitu jenis olahraganya yaitu permainan tradisional. Contohnya permainan tradisional seperti gobak sodor, bermain egrang, ular tangga, congklak, boy-boyan ya. Ya, pasti Bapak Ibu guru pernah belajar permainan tradisional ya. Kemarin saya melakukan survei kepada peserta didik, mereka tidak tahu apa itu permainan tradisional ya. Kemudian merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. Jadi nanti kita akan merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga. Kemudian yang ketiga, mengadakan sesi pelatihan teknik dasar dan lanjutan untuk setiap jenis olahraga. Next. Oke, yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Di sini visinya menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Di sini anak harus bersikap proaktif, yaitu melakukan ide-ide atau berkreatif ya, Bapak Ibu. Kemudian capaiannya, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Jadi di sini saya mengambil contoh permainan gobak sodor. Gobak sodor itu harus ada, kalau setiap permainan harus ada pemimpinnya. Seperti kalau dalam sepak bola kaptennya. Kemudian langkah-langkahnya di sini ada 3 macam langkah-langkahnya. Menunjuk ketua tim atau kelompok untuk setiap jenis kegiatan olahraga. Nyambung dari capaiannya. Kemudian langkah-langkah menunjuk ketua tim, yaitu kapten. Harus ada pemimpin dari setiap kelompok. Kemudian memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang terpilih. Nah, kemarin saya belajar mengenai memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik, yaitu melaksanakan permainan SEM, Sport Edukasi Model ya. Jadi si peserta didik jadi wasit, kemudian peserta bisa juga jadi supporter, kemudian yang manajemennya, yang mengurus keuangannya si peserta didik ya. Kemudian mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim ya. Kemudian hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Next. Yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Di sini visinya mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nanti saya akan visinya yaitu mendorong kreativitas si peserta didik, kemampuannya, kemudian pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Capaiannya, peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif.
Di sini contohnya nanti si peserta didik bisa memvideo tugasnya, memvideo rekannya, kemudian dievaluasi, melihat video, kemudian evaluasi. Di sini ada langkah-langkahnya, ada 3 macam. Yang pertama, mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan fisik yang inovatif. Yang kedua, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka. Yang ketiga, mengadakan lomba atau kompetisi. Nah, mengadakan lomba atau kompetisi seperti tadi, SEM, Sport Edukasi Model, untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Jadi, semuanya yang dirancang itu oleh peserta didik. Seperti kalau misalnya di tingkat SMP, SMA mah kelas meeting, Bapak Ibu. Kemudian hasil yang diharapkan, peserta didik menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya. Next. Nah, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini yang pertama, struktur program kurikuler di SDN Wangun. Kemudian diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian dilaksanakan setiap hari Sabtu. Di sini penanggung jawabnya kepala sekolah. Jadi setiap penanggung jawab yang ada di sekolah yaitu kepala sekolah. Di sini fasilitatornya guru PJOK dan mata pelajaran yang terlibat guru kelas, yaitu guru kelas 4, 5, dan 6. Boleh semuanya ikut berpartisipasi. Kemudian yang kedua, mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Nanti tiap guru kelas mengkoordinasi si peserta didiknya. Yang kedua, peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid. Next. Nah, di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolahan. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, di sini di SD Negeri Wangun, alhamdulillah semuanya adalah guru profesional ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional. Di sini di sekolah kita mungkin cukup luas lah, cukup luas untuk melakukan permainan tradisional. Kalau misalnya tidak luas, kita jadikan permainan tradisional itu dimodifikasi semudah mungkin ya, Bapak Ibu. Kemudian memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya speaker, laptop, dan proyektor, juga alat olahraga lainnya seperti kon, peluit, dan stopwatch yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan tradisional. Pasti ada ya seperti speaker, laptop, dan proyektor mah. Kemudian kon juga, peluit, dan stopwatch pasti ada. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan dan mencari informasi permainan tradisional. Alhamdulillah di sekolah kita memiliki jaringan internet yang baik. Next. Kemudian di sini rencana evaluasinya. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 1 bulan sekali. Ya, nanti kita akan rencanakan evaluasi setiap 1 bulan 1 kali mengenai permainan tradisional ini. Kemudian berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Nanti kita evaluasi apa yang baik dan apa yang ditingkatkan. Serta melihat umpan balik dari murid, apakah mereka merasa senang atau tidak dengan rangkaian permainan tradisional. Nah, ketika melakukan permainan tradisional, sesudahnya kita melakukan umpan balik. Apakah si peserta didik senang atau tidak melakukan permainan tradisional. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid. Kita dapat melakukan survei atau mewawancarai langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Next. Nah, di sini ada 4 macam ya Bapak Ibu kemungkinan tantangannya. Yang pertama, keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Kemudian yang kedua, motivasi peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan fisik. Jadi setiap peserta didik beda-beda ya motivasinya. Kemudian yang ketiga,
kolaborasi dengan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. Nah, di sini juga kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua, jadi dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. Kemudian nomor 4, waktu dan jadwal. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Next. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikian